Penangkapan dan penahanan ini kan harus dilihat secara komprehensif dari perjalanan peristiwa pidana ini. Ya. Pak Jokowi melaporkan tanggal 30 April, sampai hari ini kami sudah hitung 414 hari. Baru kemudian ditangkap dan ditahan. Kemudian kalau kita hitung dari pengumuman pengumuman tersangka tanggal 7 November 2025 sampai hari ini sudah 224 hari. Makanya kenapa tidak dilakukan penahanan dari awal? Ini sekaligus saya bantah pernyataan dari tim relawan Pak Jokowi ya. Itu demi alasan hukum di mana kalau dilakukan penahanan dari awal, maka penyidik terikat pada rentan waktu yang diatur di dalam KUHP, yaitu 120 hari, 20 perpanjang 40, perpanjang lagi 30, perpanjang lagi 30. Jadi total penahanan itu hanya bisa 120 hari. Sementara perkara ini untuk di P21 kan, itu memakan waktu 224 hari sejak penetapan tersangka. Bayangkan kalau penyidik melakukan penahanan dari awal, maka demi hukum mereka harus bebas. Pertanyaan kita, kenapa penyidik tidak melakukan penangkapan dari awal dan penahanan dari awal? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Suparji bahwa ini lebih kepada pertimbangan terhadap kekuatan pembuktian. Karena saat itu penyidik masih ragu apakah dalam tenggang waktu sebelum 120 hari akan di P21 kan tidak oleh penuntut umum. Pertimbangannya lebih kepada itu. Jadi bukti-bukti yang awalnya dimiliki oleh penyidik itu, tadi katanya ada 700 alat bukti, diksi itu salah, KUHP tidak mengenal namanya 700 alat bukti. KUHP itu hanya membagi jenis 5 alat bukti. Di KUHP yang lama dan di KUHP yang baru itu hanya 8 jenis alat bukti. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Itu diksi yang salah itu diksi yang tidak sesuai dengan kategori, Bung. Kategori ada 8, tetapi semua unsur alat bukti 700 alat bukti itu bukan alat bukti. Itu semua ada. Alat bukti itu ya cuma bukti surat, bukti saksi, kemudian keterangan tersangka, kemudian keterangan terdakwa, ahli, dan kemudian adalah petunjuk kalau menggunakan KUHP yang lama. Jadi tidak ada namanya 700 alat bukti. Sementara yang disita oleh Polda Metro Jaya itu 709 barang bukti. Nah, itu melebihi dari 2 ya, kan? Jadi itu bukan alat bukti namanya, itu barang bukti. Anda nggak paham hukum, Anda salah diksi. Jadi gini, Anda jangan membodohi publik ya gini. Harus dibedakan apa yang dimaksud dengan barang bukti dan apa yang dimaksud dengan alat bukti. Alat bukti adalah instrumen untuk membuktikan suatu perkara pidana. Makanya kemudian KUHP memberikan 5 kategori alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian petunjuk dan surat. Ngerti. Di KUHP yang baru kemudian di breakdown lagi luas menjadi 8 alat bukti. Nah, yang disebut barang bukti itu apa? Termasuk punya ijazah Pak Jokowi. Ini kan kita juga bertanya, ijazah disita. Penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHP yang lama itu hanya bisa dilakukan terhadap barang bukti yang kategorinya ada 5. Pertama adalah barang hasil kejahatan. Kedua adalah barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, barang yang dilakukan untuk membantu proses kejahatan. Keempat, barang yang berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Dan kelima adalah barang yang dilakukan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Itu kategori barang bukti. Itu ketat diatur dalam pasal 39 KUHP yang lama. Siapa yang memberi status itu disita? Loh, penyidik sendiri kan yang menyita. Enggak, ya itu kan terminologi Anda. Loh, kok terminologi bahwa saya? Itu dititip, penyitaan disimpan. Penyitaan itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 39 kalau bukti pelanggaran dan pasal pidananya 40. disita. Anda bukan orang hukum, jadi Anda tidak paham hukum gitu loh. Saya orang hukum, tapi saya bukan penyitaan itu adalah kewenangan penyidik untuk menyita barang bukti berdasarkan kategori yang diatur dalam pasal 39 KUHP. Yang datang, apakah ijazah itu diambil oleh penyidik di rumah Pak Jokowi? Saya tanya. Enggak kan? Loh, Pak Jokowi datang membawa. Anda ngerti nggak penyitaan? Ya, dan Anda ngerti nggak proses penyitaan? Ini kan bukan penyitaan. Loh, disita dong. Kalau nggak disita, maka tidak pernah Anda menyita itu. Kalau tidak disita, maka tidak pernah ada proses pemeriksaan laboratorium forensik. Ini ada mekanisme wajib. Ijazah Pak Jokowi penyitaan itu ketika mau dilakukan proses pemeriksaan laboratorium forensik, maka harus disita barang bukti. Barang bukti kalau nggak disita, nggak bisa diproses oleh laboratorium forensik. Terminologi disita kan Anda yang melahirkan itu. Saya coba ke Pak Susno. Pas melahirkan, Anda nggak pernah men-state bahwa itu disita. Kalau tidak pernah disita, maka tidak keluar hasil laboratorium forensik. Oke, sebentar. Karena udah keluar laboratorium forensik, mekanismenya ada penyitaan. Anda baca. Baik, saya coba ke
Anda kasus sendiri yang itu. ada, Saya yang ada. tidak Bagaimana memihak membuat dia siapapun terang? ya. Saya hanya berdasarkan Nggak apa-apa juga, pengalaman nggak apa-apa, saya jangan pihak juga, nggak sebagai apa-apa. penyidik dan berdasarkan hukum. Saya nggak bela Pak Jokowi, nggak bela Pak Roy, semua saya kenal, semua teman. Ya. Oke, tapi secara hukum penyitaan itu tidak harus diambil di rumah. Bisa saja pada waktu seseorang datang ke kantor Ya. polisi, Menyerahkan. kemudian menyerahkan, langsung dibuat surat penyitaan. Karena diambil terlebih dahulu, maka izin persetujuan pengadilan atau penetapan pengadilan kemudian menyusul. Nah, baru setelah disita, Forensik. kalau sudah masuk tahap penyidikan, baru sah dia masuk lapor untuk diperiksa. Dan pemeriksaan hasil lapor dibuat berita acara pro justisia. Begitu. Jadi clear ya Mbak Katarigan ya, yang saya sampaikan tadi clear. Satu lagi Mbak Katarigan, saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Rifai. Hari ini tidak ada proses penggeledahan. Ya, tidak ada penggeledahan dan tidak ada penyitaan barang bukti baru, tidak ada. Penggeledahan yang tadi saya maksud adalah surat untuk izin masuk rumah seseorang. Jadi penyidik meminta izin dari penetapan pengadilan negeri supaya masuk ke rumah seseorang. Nama suratnya adalah proses surat persetujuan penggeledahan. Kan kita nggak mengenal di dalam istilah hukum acara pidana adalah surat masuk izin ke rumah orang, nggak ada itu. Makanya kemudian yang dipakai oleh penyidik adalah izin masuk dengan nama suratnya adalah surat penetapan izin penggeledahan. Tetapi dalam proses penangkapan tadi tidak ada barang bukti apapun yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak ada juga proses penggeledahan. Hanya yang dilakukan adalah proses penangkapan. Jadi tidak ada bukti-bukti baru lagi, itu satu hal. Hal yang kedua adalah kami melihatnya begini. Ini adalah taktik di ujung proses penyidikan yang mau selesai. Ya, hari ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Minggu. Senin baru kemudian diserahkan tahap 2. Saya tadi challenge penyidik Polda Metro Jaya. Kalau Anda mau melakukan penangkapan dan penahanan ini mungkin tidak hari Jumat, Anda serahkan hari Senin, Anda misalnya lakukan pada hari Rabu atau hari Selasa, maka saya pastikan kami akan menempuh upaya pra-peradilan. Karena begitu hari Senin diserahkan tersangka dan barang bukti, kewenangan itu sudah berpindah kepada penuntut umum. Sehingga secara hukum acara pidana, kami tidak bisa lagi punya legal standing untuk mengajukan pra-peradilan kepada penyidik. Jadi ini lebih kepada taktik penyidik untuk mengakali